Beliau sering berpesan, meskipun digandrungi ribuan jamaah, tempat pertama kali beliau mendapat hidayah adalah di Pondok Pesantren Queen Al Falah Peloso Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, ketika mondok di Queen Al Falah Peloso, awalnya Gus Ikedam tidak kerasan menderita penyakit kudis saja langsung ingin boyong ke rumahnya. Kata beliau, intinya mondok itu suatu hal yang melelahkan. Ketika Gus Ikedam duduk di kelas 2 SMA, Gus Ikedam mengumpulkan uang untuk membeli knalpot motor saat liburan pesantren. Akhirnya waktu pulang malah ingin boyong. Tetapi kata abah beliau, tidak masalah asalkan lulus dari Pondok Pesantren Al Falah, maka akan dibelikan sepeda motor bahkan mobil. Gus Ikedam mengatakan, jadi dari situ saya ngaji beneran, tidak pengen pintar, tidak pengen pandai, tetapi pengen motor. Lalu ingin segera pulang ke rumah dan trek-trekan alias racing, kata beliau Gus Ikedam. Ternyata takdir Allah itu luar biasa. Gus Ikedam yang nakal itu waktu duduk di kelas 3 SMA diajak teman-temannya untuk menjadi tim sukses kelulusan satu angkatan. Tim itu bertujuan bagaimana caranya agar bisa lulus bersama. Kebetulan mayoritas siswa SMAN 1 Mojo adalah santri Queen Al Falah. Di pesantren beliau memiliki Kiai Munif Jazuli. Kata Gus Ikedam, mondok 3 tahun di sana belum pernah bertemu, sungkem saja belum pernah. Dari situ beliau mempunyai cita-cita bisa sungkem dan bisa sowan kepada Mbah Yai Munif. Gus Ikedam mengatakan, mendekati ujian Mbah Yai sakit. Tiba-tiba Mbah Yai dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Semua putra-putri Mbah Munif ke Surabaya. Santri-santri setiap hari istighosah mendoakan Mbah Yai Munif itu. Tiba-tiba di suatu hari hati saya tergugah. Mbah Yai Munif itu sakit. Masa saya belum pernah meminta restu, kata beliau Gus Ikedam. Di tengah-tengah kekhawatiran Gus Ikedam itu benar-benar terjadi. Esok harinya Mbah Yai Munif wafat dan diumumkan ke santri-santri. Gus Ikedam yang waktu itu jadi koordinator angkatan agar lulus tepat waktu menjadi down semangatnya. Beliau bergumam dalam hati, Mbah Yai Munif ini orangnya karismatik, banyak orang penting sowan kepada beliau. Lah saya koordinator angkatan kok bisa-bisanya belum sowan kepada beliau. Dari mana doanya? Kata Gus Ikedam, sesal beliau. Secara sengaja beliau langsung menghampiri pengurus pesantren yang membawa HP. Lalu beliau pinjam dan dibawa ke kamar mandi, sembunyi ke dalam kamar mandi, dan beliau menelpon kakaknya Gus Dalhar. Seketika itu menangis.
Dalam tangisan itu, pikiran yang dipenuhi ngaji karena ingin motor dan lain-lain seketika luntur. Beliau merasa tidak punya cita-cita sama sekali. Beliau berkata kepada emasnya, "Mas, saya kalau tidak jadi apa-apa ini bagaimana?" Kata Gus Ikdam lewat telepon. Kakaknya menjawab, "Kenapa Dek, ada apa?" Gus Ikdam berkata, "Mbah Yai Munif wafat." Kakaknya menjawab, "Sudah tidak apa-apa, besok sowan ke putranya." Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, singkat cerita, setelah kejadian itu beliau tergugah sowan ke putra Kiai atas saran kakaknya. Waktu itu pula Gus Ikdam menjadi panitia pemakaman Kiai Munif. Tidak henti-hentinya beliau menangis saat prosesi pemakaman. Dari situ setiap hari beliau mengirimkan doa kepada Kiai Munif Jazuli. Inilah menurut beliau ajaibnya barokah di pondok pesantren. Seorang Gus Ikdam yang awalnya mondok 3 tahun lalu pulang, akhirnya malah ingin mondok lagi. Yang pada awalnya tidak suka dunia pesantren malah ingin lama mengabdi. Maka beliau sering berpesan, meskipun digandrungi ribuan jamaah, tempat pertama kali beliau mendapat hidayah adalah di pondok pesantren Kuin Al-Falah, Peloso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang Gus Ikdam mendapat hidayah di pondok pesantren. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.